Oke, untuk materi hari ini kita belajar tentang diagram PER. Diagram PER itu adalah jaringan berbentuk bebas yang menunjukkan setiap aktivitas pada proyek besar sebagai garis antara satu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Berbentuk jaringan yang bebas menunjukkan aktivitas-aktivitas pada proyek-proyek besar sebagai bentuknya garis dari satu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Di sini adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai macam aktivitas yang terlihat pada diagram PER. Peristiwa yang pertama, A, B, C, memerlukan 27 hari. A, D, E, C, memerlukan 33 hari. Peristiwa A, F, C, itu memerlukan 34 hari. Peristiwa A, F, G, C, itu memerlukan waktu 36 hari. Yang pertama, kita tentukan critical paths-nya, jalur kritisnya. Jalur kritis atau critical paths adalah jalur terpanjang. Jalur terpanjang yang memiliki waktu penyelesaian paling lama. Jalur ini disebut kritis karena apabila ada aktivitas pada jalur kritis membutuhkan waktu yang lebih lama daripada yang diharapkan, keseluruhan proyek akan terlambat dan terhambat. Jadi kalau jalur kritis ini udah jalur yang paling lama. Jika ini terganggu, otomatis proyek-proyek yang lainnya ikut terganggu. Waktu slack-nya adalah 0. Jadi nggak ada waktu yang bebas. Waktu tenggangnya nggak ada. Ibaratnya waktu slack itu waktu tenggang. Itu nggak ada lagi. Setiap proyek biasanya memiliki minimum satu jalur kritis. Satu proyek minimum satu jalur kritis, jalur yang paling lama. Kita lihat yang tadi ya, path-nya, jalurnya ABC, ADEC, AFC, AFGC. Ada 27, 33, 34, dan 36 hari. Critical paths adalah jalur terpanjang dari suatu jaringan. Alasan mengapa jalur ini kritis adalah apabila terjadi penundaan dalam jalur kritis akan menyebabkan penundaan pada penyelesaian keseluruhan proyek. Jalur proyek terpanjang pada proyek ini adalah AFGC. Itu 36 hari. Bisa dilihat ya, yang lainnya kan 27, 33, 34, 36. Berarti yang paling lama, kita ambil yang paling lama ya, itu adalah 36 hari. Oke? Langkah pertama, tentukan jalur yang paling panjang. Berarti proyek ini harus selesai dalam waktu 36 hari. Nggak ada waktu tenggang. Kalau selesainya dalam 37 hari, berarti ada proyek yang terganggu. Yang selanjutnya, slack time. Itu dia tadi. Slack time itu adalah waktu tenggang. Kita lihat. Jalur yang tidak kritis memiliki slack time atau waktu slack, waktu tenggang. Slack adalah jumlah waktu ataupun hari di mana suatu aktivitas dapat ditunda tanpa menyebabkan keterlambatan penyelesaian proyek. Contohnya ini, jalur ADEC perlu waktu 33 hari. Sedangkan jalur kritis adalah 36 hari. Sehingga slack
time-nya, waktu tenggangnya, waktu leha-lehanya, waktu yang bisa nggak dipakai itu adalah 3 hari. 36 dikurang 33 hari. Hasilnya 3 hari ya. 36 kurang 33. 3 hari. Artinya, bekerja di jalur ADSC dapat ditunda selama 3 hari tanpa mempengaruhi waktu penyelesaian akhir. Proyek ini harus selesai dalam 36 hari. Jadi kalau jalur ADSC, kita ada mogok kerja 3 hari, itu proyek ini secara keseluruhan pasti dapat selesai. Biarpun ada mogok kerja 3 hari. Tetapi jalur AFGC yang 36 hari, Anda mogok 1 jam saja, telat 1 detik saja, berarti terganggu keseluruhan proyek. Berarti ada nanti misalnya selesainya dalam 37 hari, berarti 1 hari penalti. Biasanya kalau untuk proyek-proyek ada namanya penalti. Anda ditargetkan selesai dalam jangka waktu sekian ya Pak, 3 bulan ya Pak. Oke, lewat dari 3 bulan penalti 5% per harinya atau per minggunya, tergantung kontrak kerja kita. Terakhir, kita analisis PER. Caranya, analisis PER itu mengusung ketidakpastian dalam menggunakan probabilitas itu peluang ya, untuk mengestimasi waktu penyelesaian suatu aktivitas ataupun proyek. Waktu paling optimis, paling sering, paling pesimis biasanya dibobot pada skala optimis 1, paling sering 4, paling pesimis 1. Sehingga rumusnya 6 dikali harapan sama dengan 1 optimis ditambah 4 sering ditambah 1 pesimis. Jadi rumusnya ini ya, 6 harapan sama dengan 1 optimis ditambah 4 sering ditambah 1 pesimis. Ini contoh soalnya. Waktu yang sering. Biasanya proyek itu seringnya selesai dalam waktu 25 hari. Waktu optimisnya, waktu terbaik, paling cepat bisa diselesaikan itu dalam waktu 24 hari. Waktu harapannya, target, biasanya 27 hari. Paling lama biasanya berapa ya? Waktu pesimisnya, paling banter, paling telat proyek ini berapa sih akan bisa selesai? Kita masukkan ke rumusnya. 6 kali harapan sama dengan 1 optimis ditambah 4 sering ditambah 1 pesimis. 6 dikali 27 hari sama dengan 1 dikali waktu optimisnya 24. Berarti 1 kali 24 ditambah 4 dikali waktu sering 25 ditambah 1 dikali pesimis. Sehingga 162 sama dengan 24 ditambah 100 ditambah pesimis. Sehingga pesimis sama dengan 162, 24-nya pindah ke ruas kiri, kurang 24, dikurang 100. Sehingga waktu pesimis adalah 38 hari. Jadi, waktu terlamanya proyek ini selesai selambat-lambatnya adalah 38 hari. Sehingga untuk kita menghitung slack time-nya adalah 38 hari dikurang 27 hari. 27 hari adalah waktu yang kita harapkan proyek ini selesai dalam waktu 27 hari. Sehingga 38 dikurang 27 hasilnya adalah 9 hari lebih lama dari waktu yang kita harapkan. Jadi slack time-nya itu adalah 9 hari. Semogok-mogoknya, selambat-lambatnya, paling telatnya, paling males banget itu deadline di 38 hari. Sebuah jaringan PER
mempunyai dua aktivitas pada jalur kritisnya. Aktivitas ini mempunyai standar deviasi, standar error. Standar deviasi itu adalah standar error, margin error 6 dan 8. Standar deviasi penyelesaian proyek adalah nilai min untuk jalur kritis adalah jumlah min dari semua aktivitas. Namun standar deviasi adalah akar dari penjumlahan varians. Akar standar deviasi. Waktu untuk aktivitas pada jalur kritis. Standar deviasi waktu penyelesaian proyek, waktu untuk jalur kritis ini adalah akar dari 100 berarti adalah 10 standar deviasinya. Tadi kita dapat standar error slack time-nya adalah 9 hari. Nah, kalau kita ada 2 jalur, ini contohnya adalah 10 hari. Misalnya ada jalur kritisnya 2. Berarti yang paling lama itu kita mogok-mogoknya ya, mogok-mogok kerjanya itu adalah 10 harian. Dapatnya dari mana? Dari akar 6 kuadrat ini 6 dikuadratin ditambah 8 kuadrat. 36 ditambah 64 hasilnya 100. Sehingga itu varians. Dari varian diakarkan. Akar 100 dapatnya 10. Itulah standar deviasi, standar errornya. Jadi langkah pertama dicari dulu critical path-nya, jalur kritisnya. Setelah jalur kritis kita cari slack time-nya. Setelah slack time kita baru bisa analisis. Di analisis ini kalau satu jalur kritis. Ada satu jalur yang kritisnya. Kalau misalnya ada 2 jalur kritis, kita pakainya standar deviation. Standar deviasi. Oke, materinya cukup sekian.